الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus yang ada di hadapan kita Ujuk Jul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, meluaskan rezeki beliau, mempermudah segala urusannya, mempermudah segala masalahnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, berkah rezeki insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah tidak lupa wabil khusus juga sahibul bait Bapak Haji tidak? Haja. Bapak Robert dan keluarga. Mudah-mudahan rumah yang dipakai untuk Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga rumah menjadi berkah, dihalang, dicegah, dijauhkan daripada bala bencana dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga di sini banyak yang kumpul nih malam ini. Ini istimewa nih malam. Alhamdulillah di sini banyak santri, bahkan alumni muallim Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah, tempat kami mondok. Nih beliau-beliau nih insyaallah nih. Mana lagi? Banyak murid-murid alumni keluaran Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau-beliau ini semangat istiqomah, hadir terus di sini setiap malam Selasa, agak digilir. Beliau-beliau ini bakal ngisi galau kali. Insyaallah malam ini insyaallah setelah ana ada duo. Jadi siap-siap deh, kagak anak sebut deh langsung deh. Tanpa diberitahu harus siap. Oh, ini baru Darul Hadis, Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini ada dari luar Sumatera. Ini dari Tegal, Jawa Tengah. Luar biasa, hadir ke sini. Ini malam memang malam istimewa. Tapi lah lama hadir nih, dari kemarin sudah ke sini. Juga ada majelis-majelis ini. Ada majelis Awabin hadir. Ada majelis Miftahul Khair Al-Awabin, ada majelis Pusat Awabin. Alhamdulillah ini majelis, ini malam istimewa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan, keberkahan seluruhnya, dari umur, dari rezeki, dari galau-galau. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ditulis di pamflet flyernya itu jikalau puncak mencintai adalah mengikhlaskan, maka puncak merindu adalah mahlul. Tapi lucu dari pas malam tadi. Ngapa udah kata yang nangis? Katanya puncak merindukan mahlul. Ya, tapi tidak apa-apa. Pecah-pecah nangis tadi itu banyak. Walaupun belum sampai nangis. Mudah-mudahan diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak panjang lebar karena setelah ini ada yang bakal nyampaikan lagi. Kemarin kita sudah membahas, akhir daripada pembahasan kita kemarin adalah masih liputan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak budi pekerti yang sangat luhur. Akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menampilkan, menganjurkan, bahkan hadis-hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal akhlak begitu banyak. Salah satunya yang mungkin pernah kita dengar, sering kita dengar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Aktsaruma, bahkan paling banyaknya wong tuh masuk surga sebabnya apa? Sebabnya dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Bahkan husnul khuluq, bagusnya akhlak ini digandengkan dengan takwa. Tahu takwa? Takwa sebagaimana wasiat yang disampaikan sering oleh khotib ketika khutbah Jumat. Ini kalau sering disampaikan berarti perkaranya
penting. Setiap khutbah Jumat kita nyampe ke telinga kita nih wasiat takwa. Di samping takwa, Nabi Muhammad SAW menampilkan husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Bagusnya budi pekerti, bagusnya akhlak sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyaknya manusia masuk surganya Allah gara-gara takwa. Takwa apa? Takwa adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Haddad, ibaratun animtisali awamirillah wajtinabi nawahi zahiran wa batinan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara zahir dan batin. Baik secara yang nampak terang-terangan ataupun yang tersimpan di dalam hati, kita menjaga diri daripada bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari bentuk takwa. Dan yang kedua, sebabnya apa mereka masuk surga? Yaitu husnul khuluq. Bukan husnul khotimah, husnul khuluq. Bagusnya akhlak, bagusnya budi pekerti. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW diberi titel oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau sungguh di atas budi pekerti yang sangat luhur. Itu budi pekerti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhlak yang baik ini adalah sebagaimana penyebab timbangan amal ibadah, amal kebaikan kita menjadi berat, mengalahkan amal buruk. Kelak di hari kiamat, kita nih galau-galau amal yang bakal ditimbang. Ada yang namanya al-mizan. Mizan itu apa? Penimbangan amal. Mana berat, mana baik, mana yang baik ataupun yang buruk ditimbang. Yang mana yang berat, yang mana yang lebih ringan. Akhlak yang baik akan menjadi sebagai pemberat timbangan amal baik kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam artinya, kalau bahasa Arabnya, ma min syai'in fil mizani aqalu min husnil khuluq. Bahwasanya tidaklah ada suatu perkara yang bisa lebih memberatkan amal timbangan baik kelak di hari kiamat melebihi atau melainkan hanyalah akhlak yang baik. Dalam artian, dengan akhlak baik, timbangan amal kelak di hari kiamat, amal baik kita menjadi berat, mengalahkan amal buruk. Ini luar biasa. Ini hal yang keutamaan luar biasa daripada akhlak yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak kita telusuri, karena ini Maulid, setiap malam Selasa kita bahas tentang yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ustadz-ustadz kita kagak yang bakal nyampe ke apapun itu larinya kaitannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sering kita sampaikan, sebagaimana ada cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawannya wong. Dermawan itu bagian daripada akhlak. Nabi Muhammad SAW itu setiap kali diminta tidak pernah nolak. Diminta tidak pernah nolak. Dalam artian setiap kali diminta ngenjuk. Jadi memberi ini adalah hal yang istimewa. Memberi ini adalah akhlak yang mulia. Tapi yang minta-minta hina. Yang minta-minta hina. Ingat. Yang ngenjuk mulia. Tapi yang minta hina. Hati-hati. Nah, jadi udah bakal nak minta jadi kan. Nah, Rasulullah SAW setiap kali diminta ngenjuk. Sebagaimana diceritakan bahwasanya ada seorang anak kecil. Anak kecil ini datang menghampiri Nabi karena disuruh ibunya. Disuruh siapa? Ibunya. Suruh ngapa? Suruh minta pakaian sama Rasulullah SAW yang lagi dipakai. Pas datang anak kecil ini ke Rasulullah SAW minta pakaian, dia ngomong, aku tidak minta sendiri, aku disuruh oleh ibuku untuk meminta pakaianmu yang sekarang kau pakai. Kata Rasulullah SAW, kau datang aja nanti siang. Dalam artian Nabi Muhammad saat itu ingin melaksanakan sholat dengan para sahabat. Sahabat sudah nunggu untuk Nabi Muhammad SAW mengimami para sahabat. Mungkin itu di subuh hari, karena beliau menyuruhnya datang di siang hari. Kau nanti datang aja nanti di siang hari, nanti pakaian baru akan aku kasih. Baliklah budak ini ke ibunya. Ngomong sama ibunya, wahai ibuku, bahwasanya Rasulullah menjanjikan kepadaku suruh datang di siang hari, kaget pakaian baru diinjak oleh Rasulullah. Apa kata ibunya? Tidak baca, sekarang. Minta sekarang, tidak usah nak nunggu siang. Oh,
kata ibunya ini. Akhirnya baliklah budak ini, balik datang lagi sama Nabi, datang kepada Nabi minta dan nyampe ke omongan itu. Bahwasanya kata ibunya minta baju yang saat ini dipakai dan saat inilah diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut, beliau pulang ke rumah, tidak jadi ngimami, belum sholat bersama para sahabat, langsung dicopot pakaian yang saat itu beliau pakai, diberikan kepada anaknya dan diberikan kepada ibunya, dan ibunya sangat bergembira dengan pemberian pakaian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu akhlak mulia dari seorang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali beliau Nabi Muhammad pernah baru dapat pakaian yang mewah, baru dapat. Sahabat minta langsung. Di saat Nabi baru dinjuk, Nabi ini baru dinjuk oleh raja itu, seorang raja baru dinjuk, sahabat langsung minta pakaian yang baru dinjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Langsung dinjuk kan. Pertamanya dipuji-puji dulu pakaian itu oleh sahabat ini, langsung diinjukkan oleh sahabat lain. Kau nih ngapu macam itu, tidak boleh macam itu. Nabi ini setiap kali diminta pasti nginjuk. Nah, dengan hal tersebut seharusnya kau tidak usah minta-minta. Dalam artian kita harus menjalankan akhlak yang kedua, yaitu jangan minta-minta. Nah, itu tadi, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabat, diikuti bahkan oleh istri-istri tercinta beliau. Salah satunya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini diceritakan bahwasanya beliau ini diminta kurma makanan saat beliau berpuasa, untuk berbuka. Beliau di siang hari diminta oleh ibu-ibu, diminta makanan, saat itulah makanan dinjuk ke galau-galau tidak tersisa. Padahal beliau dalam keadaan berpuasa, tidak mikir ke untuk buka atau apa, dia tidak mikirkan. Sayyidah Aisyah langsung minta, ketika beliau diminta, langsung diinjuk ke makanan kepada ibu-ibu tanpa tersisa. Beliau ngomong, di saat itu beliau memiliki pembantu, bilang sama pembantu, berikan makanan yang ada di rumah ini kepada ibu ini, jangan disisakan, belikan semuanya. Pas waktu buka, beliau belum mendapatkan makanan. Ini luar biasanya akhlak-akhlak budi pekerti istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga para sahabat juga banyak akhlak-akhlak yang diceritakan, yang terambil dari para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain karena beliau meniru apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nak bahas akhlak Nabi, luar biasa, panjang lebar, ceritanya banyak sekali. Beberapa cerita sudah kita ceritakan di minggu-minggu yang telah berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhlak-akhlak ini insya Allah kita baca tiru sedikit demi sedikit. Coba hal yang tadi itu, minta langsung ngenjuk, baca lah kira-kira gitu. Kita diminta langsung ngenjuk, kan banyak ya. Ustaz-ustaz ini kan pakaian-pakaiannya bagus galau. Ini tidak terlalu ini, gini nah. Coba, tapi yang minta hino. Nah, jadi mungkin nggak jadi minta ya. Nah, ingat, minta-minta akhlak yang tidak baik. Jangan minta-minta. Lebih baik tidak usah minta, ngutang, tidak baik juga. Pokoknya itu minta-minta, akhlak yang tidak baik. Ajarkan, kita ikuti apa yang sudah diajarkan Nabi. Akhlak yang baik apa? Minjuk, bukan minta. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Ini sudah menandakan, berarti tangan yang di atas akhlak mulia, tangan di bawah akhlak yang buruk, yang hina, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minta langsung sama Allah, kali Allah berikan jalan kita, apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca kata ujuk jul, apa kata ujuk? Biasanya itu kita berencana, Allah punya rencana. Kita ingin, engkau ingin, Allah yang lebih berkehendak dengan apa yang kita inginkan. Allah tidak ingin juga, sudah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, mari kita dengarkan penceramah yang kedua, Ustadz kita yang beberapa hari-hari, minggu-minggu ke belakang ini ikut kami. Yang pertama adalah Ustadz Ali Al-Murtada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Allahumma shalli alaihi.
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis Maulid GCP rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita telah melantunkan yang namanya pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita sudah membaca daripada amalan-amalan yang telah dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insya Allah dengan keberkahan kita membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan kita membaca sepak terjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan tentang Maulid, membahas Maulid tidak lepas daripada membahas tentang salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menyenandungkan pujian-pujian kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu perkara ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu-satunya perintah yang dilakukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri pun beserta malaikatnya mengerjakan, melaksanakan daripada perintah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zatnya sendiri dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membacakan salawat, menyenandungkan pujian-pujian kepada Nabi besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghitab kepada orang-orang yang merasa di dalam hatinya memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghitab ataupun memerintahkan kepada orang yang di dalam hatinya memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Membaca salawat sendiri itu memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang mana tidak didapat daripada amalan-amalan yang lain di dalam membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama ialah yang telah tadi disebutkan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi orang yang memiliki keimanan kepadanya. Maka ketika seseorang melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang tersebut akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa? Kenapa bisa orang yang melaksanakan perintahnya
Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ditinjau daripada definisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perkara ataupun hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, daripada keutamaan ataupun fadilah membaca salawat kepada baginda Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda, adalah salah satu bukti bahwa kita memiliki kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang yang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertanda di dalam hatinya bahwa dia benar-benar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu makalah dari ulama bahwasanya dikatakan barang siapa yang cinta kepada seseorang ataupun barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka hatinya tidak akan pernah berhenti menyebut sesuatu ataupun nama orang yang dicintainya. Maka itulah menandakan bahwasanya orang yang setiap saat menyebutkan, yang bibirnya selalu basah menyebutkan, membaca, menyenandungkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pertanda bahwa orang tersebut ataupun kita memiliki kecintaan yang benar-benar, kecintaan yang hakiki kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah majelis Maulid rahimani wa rahimakumullah. Dengan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah bisa mendapatkan pengakuan insyaallah bahwa kita benar-benar mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu membasahkan bibir-bibir kita untuk selalu membaca salawat, membaca, menyenandungkan pujian-pujian kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan adalah semoga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga daripada manfaat ataupun khasiat faedah dari membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kemuliaan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya 10 derajat kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra." Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, membacakan solawat kepadaku 1 kali dengan sigoh apapun itu, dengan bentuk bacaan solawat apapun itu, mau sallallahu ala Muhammad ataupun yang lainnya, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali bacaan solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ. Bahkan ada di riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asra wa hatta anhu asra khati'atin." Serta dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 10 dosa ataupun 10 kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan inilah yang kita harapkan daripada membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan 10 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dihapus olehnya 10 kesalahan ataupun 10 dosa yang pernah kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Emang
benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah benar, selaras dengan apa yang diceritakan dahulu oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Yang pernah diriwayatkan oleh Nabiullah Musa, di zaman Nabiullah Musa ada seseorang yang selalu senantiasa mengerjakan ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seseorang pemuda yang hidupnya itu dipenuhi dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lelaki ini, ketika pria ini meninggal dunia, Nabiullah Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandikan pria ini. Nabiullah Musa disuruh memandikan, disuruh mengkafani, disuruh menguburi, disuruh mensolati laki-laki yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku, Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuninya." Lalu Nabiullah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bingung Nabiullah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengan sebab apa Engkau mengampuni dosa daripada orang yang selalu memenuhi kehidupannya dengan maksiat, dengan menentang perintah-perintah-Mu?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, ya Musa, ketahuilah bahwasanya pria ini dahulu pernah membuka kitab Taurat. Ketika dia membuka kitab Taurat, di situ dia menemukan nama daripada nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia membaca nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sontak di dalam hatinya takzim, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah aku mengampuni daripada orang ini yang selalu hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan pula pernah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bahwasanya ada seseorang pria ketika di bulan haji, pria ini berangkat haji. Ketika di Mekah, ketika melaksanakan amalan-amalan haji, tawaf, wukuf ataupun yang lain-lainnya, dia tidak membaca, dia ini tidak maco apa? Tidak maco amalan-amalan yang disyariatkan, tidak maco amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang dibacanya? Si laki-laki ini malah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu pria ini terdengar, bacaan salawat pria ini terdengar oleh orang sekitarnya. Lalu ada seseorang yang bertanya lagi kepada pria ini, "Wahai lelaki, kenapa engkau tidak membaca apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan ibadah-ibadah haji?" Terus pria ini dia bercerita. Katanya apa? Katanya, "Aku ini sebelumnya berangkat haji bareng dengan bapak aku. Aku berangkat haji dari kota Basrah ke Mekah ini, di pertengahan jalan bapak aku meninggal," katanya. Dulu kan perjalanan menuju pergi haji itu tidak kate pesawat, naik unta, naik apa segala macam, kuda. Di pertengahan jalan bapaknya meninggal. Pas bapaknya meninggal, dia sedih, dia panik, dia bingung apa yang bakal dia lakukan untuk bapaknya ini. Apakah dia terus ngubur bapaknya, ngurus mayit bapaknya, atau dia lanjut perjalanan dia menuju Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Akhirnya dia di dalam kebingungannya itu ditambah bingung lagi dia. Pas dia nengok muka bapaknya itu
yang asalnya putih, bersih. Pas dia nyengok muka bapaknya jadi gosong, hitam. Tambah sedih lagi dia. Terus dia di dalam hatinya bertanya-tanya, ngapo bapak aku cek ini? Apa maksiat yang digawe oleh bapak aku seumur hidupnya? Sehingga dia mendapat bala, ujian, bencana, ketika mati mukanya menjadi gelap. Sallu ala Nabi Muhammad. Di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah keputusasaannya dia tertidur. Dan ketika ia tertidur dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sontak memeluk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tahukah engkau apakah dosa yang pernah dilakukan oleh bapakku di seumur hidupnya, sehingga dia mendapatkan bala, mendapatkan ujian ketika ia mati mukanya gelap? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya bapakmu adalah pembuat riba. Maka hati-hati, kita jangan sampai apa? Jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau riba. Ya, bisa-bisa apa? Bisa-bisa muka kita, amal-amal kita sia-sia. Karena diriwayatkan bahwasanya uang yang ngelakukan riba, mau itu dia tukang catatnya, tukang madukannya atau segala macam, pokoknya yang berbau tentang riba, selagi dia terlibat maka dia bermusuh, menegakkan bendera permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke cerita tadi. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kau jangan sedih. Dia ngomong ke anaknya tadi, kau jangan sedih katanya. Ketahuilah bahwasannya bapak kau itu punya amalan, yang mana amalan ini insya Allah bisa memberi syafaat ke bapak kau katanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si anak ini senang bukan main, gembira. Terus dia nanya, apa amalan yang selalu diamalkan oleh bapak aku ketika hidupnya yang insya Allah bisa mensyafaati bapak aku ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketahuilah bapak kau itu kalau sebelum tidur dia mengamalkan membaca salawat kepadaku, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 100 kali. Nah ini bisa kita catat, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya apa? Orang yang selalu membaca, istiqomah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan barokah bacaan salawat tersebut, insya Allah bisa mensyafaati kita kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ketika itu ia terbangun. Si anak tadi terbangun. Pas dia bangun, dia nyengok muka bapaknya, alhamdulillah bu. Muka bapaknya sudah kembali normal lagi, malah lebih bercahaya lagi muka bapaknya tadi. Akhirnya dia mensempat ke diri dulu untuk mensolati bapaknya, untuk mengkafani dan segala macam. Tapi alhamdulillah, pas si anak ini ngubur, dia mendengar ada suara hatib. Suara hatib ini suara yang tak katik rupanya, sama cak telepon. Dia dengar suara ini, tapi tak katik rupanya suara ini. Apa kata hatib itu? Apa kata suara tadi? Wahai pemuda, ketahuilah sesuatu yang bisa menyelamatkan orang tuamu daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkat dia selalu senantiasa membaca salawat dan menyenandungkan menyampaikan salamnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berjanji, si pemuda ini dia berjanji, aku berjanji mulai saat ini katanya, apapun keadaannya dimanapun aku berada, aku bakal selalu tetap senantiasa membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika dia haji, dia tidak membaca amalan-amalan yang disunahkan untuk membacanya. Akan tetapi apa? Dia senantiasa apapun ibadahnya yang dibacanya apa? Salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dia merasa berterima kasih, dia merasa memiliki bahwasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jasa yang besar, telah memberikan syafaatnya untuk orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membacakan sholawat ataupun menyenandungkan pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa mensyafaati kita kelak di hari kiamat nanti. Akan tetapi dengan sholawat inilah insya Allah amalan dikatakan oleh para ulama, tidak ada amalan yang bisa, yang sudah pasti kita, yang tidak ada amalan yang sudah pasti bisa kita pastikan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala al-habibi Muhammadin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari akhina fillah, sepupu kami Habib Naufal bin Salim Al-Ka'bah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat. Apa nikmat yang tersebut yang kita masih bisa kita rasakan? Itu dengan berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama itu berkata bahwasanya la tasilu nikmat illa ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasuli. Tidaklah sampai suatu nikmat kepada seorang hamba, baik itu hambanya itu orang kafir, karena itu nikmat tersebut berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada sosok Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang sempurna, yang disempurnakan oleh yang maha sempurna, Nabi yang rela darahnya keluar, keringatnya keluar demi menancapkan bendera ketauhidan di tengah-tengah bendera kekafiran. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Hikam Iqabul Imam, di situ tertera bahwasanya di kitab Syarah Hikam Iqabul Imam, salah satu cara paling ampuh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu dengan perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kejar ridha Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ridha kita, maka Allah juga akan ridha. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini saya teringat suatu makalah dari guru kami, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau berkata, "Aliku qulubakum bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kaitkan di hati itu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa ngomong kayak ini? Imam Al-Hafidh. Karena disambung lagi makalah selanjutnya, "Man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib lam yahid abadan la fi dinihi wa la fi dunya wa la fil ukhra wa hasya wa kalla an tahruqan nar qalban fihi mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam." Man tajalla, barang siapa yang menyala, yang hidup di hatinya, di hati seseorang, di hati siapapun, hidup di hatinya tersebut cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yahid abadan, tidak bakal merugi. Merugi di mana? Tidak bakal merugi. Baik di perkara dunia, perkara agama, perkara akhirat, tidak bakal merugi. Wahasya wa kalla an tahruqana qalban fihi mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bakal membakar. Nah, ini fadilahnya. Tidak bakal terbakar hati yang mana di dalam hati tersebut ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui seluruhnya, hati itu di dalam jasad.
Apabila hati tidak terbakar, maka jasad seluruh barang kita tidak bakal terbakar. Itu dengan barokah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak bakal rugi cinta sama Nabi. Itu bahwasanya kita cinta sama Nabi itu bakal menolong kita bagai di hari kiamat. Ini ada cerita yang mana ini bahwasanya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, ketika itu masih kecil, lewat di depan Ka'bah. Di situ ada namanya Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini pecong daripada orang kafir Quraisy, yaitu kata Nabi Muhammad, Fir'aun hazal ummah. Fir'aun zaman sekarang ini kata Nabi Muhammad. Nah ini Abu Jahal ini ketika nengok Sayyidah Fatimah, dia karena dendam sama ayahnya, yaitu Nabi Muhammad, diganggunya Sayyidah Fatimah, ditampar sampai nangis. Akhirnya Sayyidah Fatimah balik ke rumah, ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Ceritalah apa yang dialami oleh Sayyidah Fatimah tadi. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong apa? Wahai Fatimah, kau datangi paman kau, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Nah ketika itu Abu Sufyan bin Harb itu masih kafir. Dan salah satu pecong daripada orang-orang kafir. Akhirnya didatangi, diceritakanlah apa yang dialami kepada Sayyidah Fatimah tadi. Dia ditampar oleh Abu Jahal dan selanjutnya. Akhirnya tanpa banyak pikir, Abu Sufyan pun datang ke kota Mekah, datang ke Ka'bah menghampiri Abu Jahal. Kemudian perut Abu Jahal itu dicubit. Nah kalau kita dicubit kan pasti nunduk, sakitan. Nah itu Abu Jahal. Jadi kalau dicubit dia nunduk. Ngomong akhirnya Abu Sufyan, wahai Fatimah, kau tampar dia, sebagaimana dia tadi nampar kau. Akhirnya Sayyidah Fatimah pun menampar Abu Jahal, sebagaimana tadi dia menampar Sayyidah Fatimah. Setelah kejadian ini Sayyidah Fatimah kembali menceritakan apa yang dialami tadi. Diceritakannya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Karena Nabi Muhammad mendengar kisah itu, Nabi Muhammad langsung tersenyum, senang dengan kelakuan Abu Sufyan bin Harb tadi. Nah, dengan kesenangan Nabi Muhammad itu, Allah juga senang sama Abu Sufyan, dan Allah letak di hati Abu Sufyan itu hidayah untuk masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam pada tahun 8 Hijriah ketika Fathul Mekah. Nah itu, dengan cuman menyenangkan hati Nabi, itu mendapatkan hadiah terbesar, yaitu hidayah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita juga ini sudah dengan kita melakukan Maulid Nabi Muhammad ini, mengadakan Maulid Nabi ini adalah salah satu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Maulid ini ada sirah Nabi Muhammad, ada sama'il Nabi Muhammad, ada salawat untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ada cerita, ada seorang ulama yang mana ulama ini setiap harinya dia bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia setiap malamnya itu dia mimpi Nabi Muhammad, tidak pernah lepas. Pada suatu ketika, suatu hari dia ini tidak lupa, bukan sengaja ditinggal ya, lupa dia bersolawat sama Nabi. Tetapi malam itu masih mimpi Nabi. Tapi berbeda dengan malam-malam kemarin. Dia bermimpi Nabi, tapi Nabi Muhammad itu membelakangi dia, tidak noleh ke dia. Yang mana setiap harinya itu dia mimpi Nabi Muhammad nyambut dia dalam keadaan tersenyum. Pada malam ini Nabi Muhammad ngebelakangi dia, dan Nabi Muhammad pun tidak tersenyum sama dia. Akhirnya dia bingung, apa yang aku salah ini, apa yang aku perbuat ini pada hari ini. Akhirnya dia nanya Nabi, wahai Nabi Muhammad, apakah kau tidak kenal sama aku? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pemuda, aku ini kenal sama umat aku dengan kadar dia memperbanyak sholawat sama aku. Nah, itu akhirnya dia terbangun dari tidur, dia pun berazam, berkeyakinan kuat, dia pengen setiap hari tidak pernah putus sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada suatu ketika dia mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana Nabi Muhammad itu menyambut dia dalam keadaan tersenyum. Dan Nabi Muhammad seraya berkata, wajabat lahu syafa'atul yaumil qiyamah. Wajib kau dapat syafaat aku pada hari kiamat. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa kita cinta sama sesuatu tersebut, kita pasti banyak menyebut ke orang yang kita cintai tadi. Kita ini mudah-mudahan kita berbanyak, kita keluar dari sini kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai penutup ada satu kisah, yang mana kisah ini yang apa tuh kisah ini pernah
dikeluarkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau pernah berkata bahwasanya ada seorang preman ini ceritanya kurang lebih sama kayak Ustadz Ali tadi cerita. Ada preman, yang mana preman ini kalau kita nilai, kalau kita pakai nomor, dia ini sudah 10. Yang preman ini dari ujung kepala sampai ujung kaki tato kalau. Misalnya preman ini, dia setiap harinya bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah beribadah sama sekali, maksiat dari hidupnya. Pada suatu ketika dia lewat majelis, yang mana majelis itu lagi membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia tersontak, dia akhirnya mengucapkan 2 kali, mengucapkan salawat sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dia pun ketika itu dia pada hari itu sampai dia wafat pun dia masih melakukan maksiat. Dan di kota itu ada satu ulama yang memimpi ke dia. Nah, ulama itu mimpi bahwasanya seorang tadi di suatu tempat yang putih, tempatnya bagus. Akhirnya dia memakai pakaian yang bagus. Akhirnya ditanya, wahai pemuda, yang aku tahu ini kau semasa hidupnya bermaksiat, tapi kau ngaku bisa dapat kenikmatan ini? Apa kata si preman tadi? Aku emang selama hidup aku bermaksiat. Aku pernah lewat suatu majelis yang mana majelis itu lagi membahas tentang sholawat sama Nabi. Kemudian aku mengucapkan sholawat ala Nabi Muhammad. Dengan berkat itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosaku dan diberikan aku dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Muhammad juga pernah ini. Ketika itu Sayyidina Aisyah itu di rumah Sayyidina Aisyah lagi gelap. Rumah Sayyidina Aisyah lagi gelap. Ketika itu Sayyidina Aisyah lagi nyari jarum. Tidak ketemu karena tempat gelap. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu masuk rumah. Seketika rumah itu seluk beluk rumah itu menjadi terang dengan berkat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Aisyah, wahai Nabi, alangkah bagusnya, alangkah indahnya wajah kau. Apa kata Nabi? Ada satu orang yang tak bisa memandang wajah aku, kata Nabi. Siapa itu wahai Nabi? Kata Sayyidina Aisyah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa? Orang yang apabila disebutkan di sisinya itu nama aku, tapi dia tidak bersolawat sama aku, maka itulah orang yang tidak bakal melihat wajahku di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad.